Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sopwa Sagita. Di sini saya bermaksud untuk melakukan presentasi guna memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Judul PowerPoint saya yaitu Transfer Persediaan Antar Perusahaan. Langsung saja ke slide berikutnya. Latar belakang. Dalam dunia bisnis yang kompleks, banyak perusahaan beroperasi dalam bentuk grup usaha yang terdiri dari induk dan entitas anak. Dalam struktur seperti ini, sering terjadi transaksi internal antar perusahaan. Salah satunya adalah transfer persediaan. Transfer persediaan antar perusahaan menimbulkan berbagai tantangan dalam pencatatan akuntansi, terutama dalam hal pengakuan pendapatan, penilaian persediaan, dan eliminasi laba yang belum direalisasi. Jika tidak dicatat dan disajikan secara benar, hal ini dapat menyebabkan distorsi pada laporan keuangan konsolidasi dan mengaburkan kondisi keuangan sebenarnya dari grup usaha. Next. Pengertian transfer persediaan antar perusahaan. Transfer persediaan antar perusahaan adalah transaksi pengalihan barang atau persediaan dari satu entitas ke entitas lain yang masih berada dalam satu grup usaha. Misalnya antara perusahaan induk dan anak perusahaan atau antara dua anak perusahaan. Transaksi ini sering dilakukan untuk tujuan efisiensi operasional, pemenuhan permintaan, atau strategi produksi. Namun, secara akuntansi, perlakuannya harus hati-hati, terutama saat menyusun laporan keuangan konsolidasi, karena laba yang belum direalisasi dari transfer tersebut harus dieliminasi agar tidak menggambarkan keuntungan yang belum benar-benar diperoleh oleh grup secara keseluruhan. Next, jenis penjualan persediaan. Penjualan downstream, penjualan dari induk ke anak. Penjualan downstream terjadi ketika perusahaan induk menjual barang atau aset kepada entitas anak. Ciri-cirinya adalah penjual adalah perusahaan induk dan pembeli adalah anak perusahaan. Contohnya yaitu PT Induk Jaya menjual barang ke PT Anak Makmur dengan markup atau laba. Jika barang tersebut belum dijual ke pihak luar, maka labanya harus dieliminasi dari laba induk dalam laporan konsolidasi. Yang kedua ada penjualan upstream, yaitu penjualan dari anak ke induk. Penjualan upstream terjadi ketika entitas anak menjual barang atau aset kepada perusahaan induk. Atau lebih singkatnya, penjual adalah anak perusahaan dan pembeli adalah induk perusahaan. Contohnya yaitu PT Anak Makmur menjual barang ke PT Induk Jaya. Jika sebagian barang masih disimpan induk pada akhir periode, maka laba yang dicatat di anak harus dieliminasi dari laba anak perusahaan dalam laporan konsolidasi. Next, di sini saya akan membahas contoh soalnya. Soal pertama itu PT Induk Jaya memiliki anak perusahaan bernama PT Anak Makmur. Pada tanggal 1 Juni 2025, PT Induk Jaya menjual 1.000 unit barang kepada PT Anak Makmur seharga 50.000 per unit. Harga pokok persediaan bagi PT Induk Jaya adalah 35.000 per unit. Sampai akhir periode 30 Juni 2025, 600 unit dari barang tersebut belum dijual ke pihak luar oleh PT Anak Makmur. Pertanyaannya yaitu, yang A, hitung laba belum direalisasi dari transfer tersebut, dan yang B, buat jurnal eliminasi konsolidasi terkait transaksi transfer persediaan. Jawaban yang A ya perhitungan laba belum direalisasi. Barang yang belum terjualnya kan ada 600 unit. Laba per unit sama dengan 50.000 dikurang 35.000 sama dengan 15.000. Total laba belum direalisasi sama dengan
600 unit dikali 15.000 sama dengan 9 juta. Jawaban untuk yang B, jurnal eliminasi konsolidasi. Untuk mengeliminasi laba belum direalisasi dan persediaan antar perusahaan, maka jurnal konsolidasi yang dibuat adalah eliminasi laba yang belum direalisasi. Laba ditahan atau laba kotor konsolidasian didebit sebesar 9 juta. Sedangkan persediaan konsolidasian dikredit sebesar 9 juta. Jurnal ini dibuat dalam laporan keuangan konsolidasi, bukan dalam laporan keuangan masing-masing entitas. Next, slide berikutnya, contoh soal nomor 2. PTA adalah perusahaan induk yang memiliki 100% saham PTB. Pada tanggal 10 Mei 2025, PTA menjual 2.000 unit barang kepada PTB dengan harga 80.000 per unit. Harga pokok barang tersebut di PTA adalah 60.000 per unit. Sampai dengan 31 Desember 2025, PTB baru berhasil menjual 1.500 unit dari barang tersebut ke pihak eksternal. Sisanya masih ada dalam persediaan akhir PTB. Pertanyaannya ada dua, sama seperti sebelumnya. Yang A yaitu, hitung jumlah laba belum direalisasi yang harus dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian. Yang B, buat jurnal eliminasi konsolidasi terkait transfer persediaan tersebut pada akhir tahun. Sebelumnya diketahui penjualan dari PTA ke PTB sama dengan 2.000 unit dikali 80.000 sama dengan 160 juta. Harga pokok penjualan atau HPP di PTA 2.000 unit kali 60.000 sama dengan 120 juta. Laba dari transfer 160 juta dikurang 120 juta sama dengan 40 juta. Total laba. Unit yang belum dijual ke pihak eksternal oleh PTB 2.000 dikurang 1.500 unit sama dengan 500 unit. Di sini jawabannya yang A, menghitung laba belum direalisasi. Laba per unit sama dengan 80.000 dikurang 60.000 sama dengan 20.000. Unit belum terjual 500 unit. Laba belum direalisasi 500 dikali 20.000 sama dengan 10 juta. Jadi laba yang belum direalisasi itu sebesar 10 juta. Jawaban yang B, jurnal eliminasi konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2025. Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kita harus mengeliminasi persediaan akhir yang mengandung laba internal, laba kotor atau laba ditahan atau laba rugi yang belum direalisasi. Jurnalnya yaitu, jurnal eliminasi konsolidasinya yaitu didebit laba ditahan atau laba kotor konsolidasian sebesar 10 juta dan persediaan konsolidasian dikredit sebesar 10 juta. Nah, di sini ada catatan. Debit ke laba ditahan atau laba kotor menghapus laba yang belum nyata secara grup kredit ke persediaan. Menyesuaikan nilai persediaan agar mencerminkan HPP grup, bukan harga transfer. Kesimpulan yang dapat dari pembahasan ini yaitu bahwa transfer persediaan antar perusahaan adalah alat latihan analisis, eliminasi, dan rekonsiliasi yang sangat penting dalam akuntansi keuangan lanjutan, yang menyiapkan mahasiswa atau praktisi untuk tantangan dunia nyata dalam menyusun laporan keuangan grup yang andal dan sesuai standar. Penting untuk membedakan antara penjualan upstream dan downstream, karena jenis transaksi menentukan entitas mana yang labanya harus disesuaikan. Sekian dari presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.